Bab 536. Cepat tutup matanya. Yuna Seira, lihat di sana, ada lampu mobil. Dalam perjalanan, butuh hampir 2 jam bagi Yuna Seira untuk berkendara di sekitar daerah pegunungan yang penuh dengan pertigaan ini, tetapi dia tidak pernah menemukan keberadaan Kenzi. Namun, ketika dia menjadi semakin kesal, Lilia Ruby di kopilot kebetulan melihat bahwa di sisi paling kanan gunung, di hutan yang gelap, ada potongan-potongan lampu kendaraan yang bersinar keluar. Yuna Seira menghentikan mobil dan melihat dengan hati-hati ke sisi gunung di kejauhan. Dapat ditentukan bahwa beberapa mobil telah turun dari gunung, dan diperkirakan inilah mobil yang mereka cari. Yuna Seira buru-buru memutar setir, memutar mobil dari jalan setapak, dan memandang gunung di kejauhan. Pada saat dia berkendara ke gunung, kendaraan off-road sudah menghilang tanpa jejak, tetapi menurut penilaiannya, kendaraan itu tidak akan datang ke gunung ini tanpa alasan, juga tidak akan kembali ke gunung untuk waktu yang lama. Jadi dia tenang, mengemudikan mobil, dan membuat beberapa putaran lagi di gunung. Hanya ada beberapa rumah pertanian tempat orang gunung tinggal di gunung ini. Yuna Seira turun dari mobil dan bertanya kepada mereka satu persatu. Dia menemukan bahwa orang-orang gunung ini normal, tidak ada masalah, dan dia tidak melihat biarawati apapun. Akhirnya, di sebuah pabrik pembakaran batu bata yang bobrok, dari orang yang ditinggalkan dari luar kota, Yuna Seira menemukan bahwa di hutan di belakang gunung, ada halaman yang luas. Dia merasa aneh karena kadang-kadang dia bisa mendengar bacaan Buddha dan praktek suara. Setelah mendapatkan petunjuk ini, Yuna Seira melaju ke rumah pertanian tersebut, dan masih jauh, Yuna Seira dengan waspada mematikan lampu dan memarkir mobil di sisi jalan. Dia keluar dari mobil dan mengeluarkan pistol, berbalik dan berkata, "Tetap di mobil dan tunggu polisi lain datang." Lilia Ruby sedikit gugup ketika dia melihat Yuna Seira telah mengeluarkan pistol, tapi dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Kenzi. Dia masih punya keberanian untuk keluar dari mobil dan berkata, "Aku akan pergi denganmu, mungkin aku bisa membantu sedikit." "Jangan bertele-tele, tetap di mobil." Yuna Seira mengabaikannya sama sekali, memegang pistol di satu tangan, berjalan seperti kucing, pergi ke belakang halaman. Melihat dia bergerak begitu cepat, berlari di sepanjang jalan dalam sekejap mata, jadi Lilia Ruby harus mematuhi perintahnya dan menunggu di sini dengan gelisah. Yuna Seira menyelinap sepanjang jalan tanpa menemui hambatan, dia berbalik dan jatuh ke halaman, berputar di sekitar rumah pertanian, dan kemudian datang ke pintu utama yang tertutup dan menempelkan telinganya ke pintu. Di seberang pintu, terdengar suara pelan, dan pada saat yang sama terdengar nyanyian Buddha yang pelan dan cepat, kadang-kadang bercampur dengan dentingan lembut lonceng yang merdu. Aneh untuk dikatakan, bel aneh itu berdering dengan lembut. Bagi seorang pria seperti Kenzi, seolah-olah dia telah disuntik dengan obat pesona dan jiwa. Tetapi untuk seorang wanita muda seperti Yuna Seira, itu tidak memberikan kelainan apapun. Di aula Buddhis, Kenzi telah dilepaskan dan berbaring di atas meja dupa di depan aula. Dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan tidak berjuang untuk melawan. Dia membiarkan Agatha tertawa dan menggunakan handuk hitam, diikat ke kepalanya dan akan menutup matanya. "Tuan Kenzi, ingat seperti apa rupaku, aku Agatha." Sebelum menutup matanya, Agatha sengaja mencondongkan tubuh dengan mengedipkan mata, seolah membuat Kenzi mengingat wajah cantiknya. "Selama kamu ingat seperti apa tampangku, kamu akan memperlakukan kakak seniorku sebagai aku, jadi kamu tidak akan mengalami mimpi buruk." "Oke, menyingkirlah," kata biarawati berwajah hitam jelek itu penuh ketidakpuasan, lalu langsung maju melepas baju Kenzi. Melihat tubuh bagian atas Kenzi yang telanjang dan kuat, Agatha sangat tertarik dan mau tidak mau ingin mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. "Adik perempuan, jika kamu ingin berlatih cinta suci Zen, kamu tidak memenuhi syarat."
Biarawati berwajah hitam itu menarik Agatha secara langsung, lalu matanya bersinar dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangan yang sedikit gemetar dan menyentuh dada Kenzi yang kuat. Dengan keras, pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang, dan Yuna Seira mendobrak dengan pistol di tangan, dan memarahi, "Jangan bergerak, polisi." Dalam sekejap, banyak biksu perempuan di Buddhist Aula tercengang. Mereka tidak menyangka seorang polisi wanita dengan pistol akan masuk. Yuna Seira melirik, dan segera, dia juga sedikit terkejut. Di belakang kelompok biksu perempuan, Kenzi hampir ditelanjangi, hanya mengenakan celana pendek besar di sekujur tubuhnya, seperti persembahan korban, diletakkan rata di atas meja dupa, seperti domba yang akan disembelih untuk dipersembahkan kepada patung Buddha yang besar dan aneh itu. Semua jongkok dan letakkan tanganmu di atas kepalamu. Yuna Seira sangat berani, menghadapi lebih dari selusin biarawati iblis sendirian, tanpa rasa takut. Kelompok biarawati ini sedikit gugup. Mereka tidak tahu berapa banyak polisi yang datang, dan mereka tidak ingin berhadapan langsung dengan militer dan polisi karena mereka tidak yakin. Biarawati berwajah hitam itu memberi isyarat, Agatha mengerti, dan tiba-tiba mengaktifkan tubuhnya pada saat yang sama, satu kiri dan satu kanan, menerkam Yuna Seira, mencoba menghancurkan pistol di tangannya. Sayangnya, Yuna Seira juga bukan seorang vegetarian. Yuna Seira lahir di pasukan khusus wanita di tahun-tahun awal. Dalam hal bertarung, dia lebih kuat dari yang lain. Meskipun keterampilan dua biksu perempuan, Agatha dan Arzena, tidak dapat dibandingkan dengannya, keuntungan utamanya adalah Yuna Seira tidak harus bertarung tinju dengan mereka sama sekali karena Yuna Seira memiliki pistol di tangannya. Sudah terlambat dan itu terlalu cepat. Begitu Arzena dan Agatha mulai bergerak, Yuna Seira dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama melepaskan tembakan, tanpa ampun mengenai Arzena. Biarawati berwajah hitam yang bergegas lebih dulu. Ah! Dia berteriak, Arzena memegang bahunya, dan dia mundur beberapa langkah, darah mengalir keluar dari tempat dia menutupi tangannya. Para biksu perempuan lainnya tidak lagi berani bergerak, termasuk Agatha yang semuanya menghentikan langkah mereka, mata mereka tegang, waspada agar Yuna Seira akan menembak lagi. Pada saat ini, jauh di bawah gunung, sirene mobil polisi yang keras terdengar samar, banyak biarawati mengubah wajah mereka setelah mendengarnya, dan Yuna Seira bahkan lebih percaya diri. Dia memegang pistol dengan mantap di kedua tangan, dan berkata dengan dingin, "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, semua berjongkok dan pegang kepalamu dengan kedua tangan." Arzena mengertakkan gigi dan berkata, "Lari." Ketika kata-kata itu jatuh, sekelompok biarawati berlari ke tiga arah pada saat yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya seperti kelinci, dan lebih dari 10 orang bergegas bersama, terhuyung-huyung dan tidak peduli. Tampaknya bahwa adegan melarikan diri dari penangkapan telah dilatih berkali-kali, dan Yuna Seira terpesona, tidak tahu apakah harus menembak, atau yang mana yang harus ditembak. Dia menyaksikan tanpa daya ketika beberapa dari mereka melarikan diri ke kamar samping dan melompat keluar jendela untuk melarikan diri, beberapa berlari ke ruang belakang, mungkin melalui pintu belakang, dan beberapa bergegas ke lantai 2, menginjak tangga kayu dengan keras. Yuna Seira menggertakkan giginya, membidik kaki orang di belakang, dan menembakkan ledakan. Yuna Seira juga memiliki hati yang baik, bukan tipe wanita yang kejam dan pembunuh. Jika itu orang lain, seperti wanita Kagawa Yumiko, dia pasti akan meledakkan kepala musuh dengan satu tembakan. Yuna Seira mengabaikan para biarawati yang melarikan diri, berlari, merantai biarawati yang terluka yang mengerang sedih di jendela, menyingkirkan pistol, dan berlari untuk melihat situasi Kenzi. Melepaskan handuk yang ditutup di matanya, Yuna Seira menemukan bahwa mata Kenzi sangat aneh, lurus dan merah. Melihat Yuna Seira muncul, itu seperti binatang buas yang melihat mangsanya, dan matanya menjadi panas. Apa yang terjadi padanya? Apa yang kamu lakukan padanya? Yuna Seira tertegun pada awalnya,
lalu berjalan ke biarawati yang terluka yang ditangkap, meraihnya, dan menekannya dengan wajah dingin. Cepat, cepat tutup matanya, atau dia akan menjadi gila. Biarawati yang terluka itu berkata dengan gugup dan ketakutan. Bab 537. Kalian berdua punya kaki. Setelah menggali sesuatu dari mulut biksu perempuan yang terluka dan ditangkap itu, Yuna Seira mau tidak mau menatap Kenzi dengan heran, keduanya cemas dan sangat khawatir padanya. Dia tidak tahu bagaimana membantu Kenzi. Untuk mengendalikan Kenzi dan bekerja sama dengan mereka untuk berlatih meditasi yang menyenangkan, para biarawati iblis ini telah menggunakan metode iblis untuk membingungkan pikiran Kenzi. Sekarang Kenzi seperti diberi ramuan cinta dosis besar. Dia tidak memiliki kesadaran yang jernih dan hanya ingin berhubungan dengan wanita. Jika dia tidak dibiarkan melampiaskan dalam waktu 2 jam, energi dalam dan darah di tubuhnya akan dipaksa mengalir mundur, dan akhirnya dia akan menjadi gila, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang idiot. Melihat Kenzi mengaum rendah dan mencoba menopang tubuhnya, biarawati wanita yang terluka dan ditangkap berkata dengan ngeri, cepat, tutup matanya. Hanya dengan menjebaknya dalam mimpi dia bisa dikendalikan, kalau tidak dia akan menjadi sapi gila yang kuat. Meskipun Yuna Seira tidak begitu mengerti arti dari apa yang dia katakan, dia juga tahu bahwa biarawati iblis ini pun takut dan sepertinya situasinya sangat berbahaya. Jadi dia melangkah maju dengan cepat, dan sebelum Kenzi menopang tubuhnya, dia menekannya dengan satu tangan, dan menarik handuk dan menutup mata Kenzi lagi. Aneh untuk mengatakannya tapi begitu handuk hitam lembut menutupi mata Kenzi, Kenzi menjadi tenang dan berbaring di atas meja dupa, tidak lagi mudah tersinggung. Yuna Seira tidak tahu apakah Kenzi dalam keadaan mengantuk sekarang, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, sepertinya dia tidak dalam keadaan mengantuk, melainkan seperti dia setengah bangun dan bermimpi. Kenzi masih berbicara omong kosong dari waktu ke waktu, dan dia hanya mengenakan bagian bawah celana pendeknya, yang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Yuna Seira tidak bisa menahan pipinya panas, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Pada saat ini, dia mendengar sirene dari luar semakin dekat dan dekat. Sepertinya mobil polisi telah tiba di kaki gunung. Yuna Seira berhenti membuang waktu, mengambil Kenzi, menggendongnya di punggungnya, dan membawanya masuk mobil dulu. Lilia Ruby melihat bahwa Yuna Seira menggendong Kenzi di punggungnya dengan susah payah, dan buru-buru berlari untuk membantunya dengan tergesa-gesa. Kedua wanita itu bekerja sama untuk membawa Kenzi ke dalam mobil dan membiarkannya berbaring. Yuna, ada apa dengannya? Lilia Ruby menatap Kenzi dengan gelisah, penuh kekhawatiran di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Kenzi melepas mantelnya dan menutupi matanya dengan handuk. Yuna Seira menyentuh dahi Kenzi yang panas, lalu menatapnya, dan menjelaskan apa yang terjadi pada Kenzi kepada Lilia Ruby. Lilia Ruby sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa para biarawati iblis dari kuil teratai putih benar-benar menggunakan teknik rayuan jahat untuk menculik pria dan melakukan hal semacam itu dengan mereka, seperti yang dikatakan Yuna Seira sebelumnya. Pada saat ini, Lilia Ruby melirik dengan santai dan melihat bahwa Kenzi hanya mengenakan celana pendek di antara kedua kakinya. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, emosi yang tak terlukiskan yang langsung menghangatkan hatinya. Lilia Ruby adalah seorang wanita yang sudah menikah, dan dia merasa benar-benar berbeda dari seorang wanita muda seperti Yuna Seira yang tidak memiliki pengalaman dalam urusan manusia. Dia hanya meliriknya dan pipinya memerah dan hatinya bergetar. Kamu jaga dia dulu, aku akan pergi dan menyapa polisi. Ingat, handuk yang menutupi wajahnya tidak boleh dilepas. Pada saat ini, mobil polisi telah tiba di rumah pertanian. Di gerbang kompleks, Yuna Seira berjalan cepat dan menjelaskan sesuatu kepada petugas polisi yang datang. Tidak lama kemudian, Yuna Seira menuruni gunung bersama Lilia Ruby dan Kenzi yang setengah sadar. Sepanjang jalan, Lilia Ruby memeluk Kenzi dengan sedih, dan terus menggunakan tisu untuk menyeka keringat dari tubuhnya.
Tapi tidak peduli bagaimana Lilia Ruby merawatnya, itu tidak akan berhasil, Kenzi masih panas dan berkeringat. Tidak ada gunanya. Yuna Seira melihat ke kaca spion, trik menggoda para biarawati iblis itu sangat kejam, jika dia tidak menemukan seorang wanita untuk menemaninya melampiaskan nafsunya dalam 2 jam, dia akan mati. Atau menjadi orang idiot. Lilia Ruby benar-benar bingung, dan berkata dengan panik, lalu apa yang harus kita lakukan? Yuna Seira, pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Aku tahu, Yuna Seira memutar setir, menginjak pedal gas hingga ke bawah, dan bergegas menuju kota dengan kecepatan tercepat. Lilia Ruby melihat mobil itu dengan cepat mendarat di jembatan, melihat rambu-rambu jalan, dan terbang mundur, dia tidak tahu kemana Yuna Seira mengemudi begitu cepat. Lilia Ruby memeluk Kenzi sedikit lebih erat dan berkata dengan gelisah, Yuna Seira, kemana kita akan pergi? Di mana Anda ingin membawanya? Yuna Seira mengemudikan mobil, pergi ke pusat kota dan temukan mantan istrinya, Aurora Bliss. Mencarinya. Lilia Ruby mungkin sedang panik, dan pikirannya tidak bisa bekerja. Mengapa kamu mencari Aurora Bliss? Yuna Seira tersipu, dan berkata dengan marah, bagaimana menurutmu yang bisa kita lakukan? Kenzi membutuhkan seorang wanita untuk menemaninya sekarang. Dia melakukan hal semacam itu, wanita mana yang lebih cocok daripada Aurora Bliss untuk menemaninya melakukan hal semacam itu? Setelah Yuna mengatakan ini, wajah Lilia Ruby wajah juga memerah, dia merasa bahwa dia benar-benar bingung, dia harus membuat pertanyaan sederhana seperti itu berlebihan. Setelah berkendara kembali ke kota selama hampir 1 jam, Yuna Seira akhirnya berkendara ke kompleks Green Mountain Villa. Lilia Ruby tidak menunggu Yuna Seira menjelaskan, dan segera turun dari mobil, berlari, dan membunyikan bel pintu. Tetapi setelah membunyikan bel pintu beberapa kali, tidak ada seorang pun di villa sama sekali, jadi mereka tidak tahu kemana keluarga Aurora Bliss pergi. Aurora Bliss dulunya adalah adik perempuan saya di perguruan tinggi, dan saya memiliki nomor teleponnya. Kata Lilia Ruby, buru-buru menemukan ponselnya di tasnya, dan memutar nomor Aurora Bliss. Namun, meskipun telepon terhubung, Aurora Bliss tidak menjawab telepon. Lilia Ruby menelepon lagi, tetapi masih sama, dengan putus asa, dia akhirnya menutup telepon. Tidak ada yang menjawab telepon. Mungkin dia sedang rapat di perusahaan dan mematikan ponselnya. Aku meneleponnya dan ini pernah terjadi sebelumnya. Yuna Seira sedikit cemas. Dia mengangkat tangannya dan melirik arlojinya. Sudah 1 jam, jika berlarut-larut, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi pada Kenzi. Apakah kamu ingin pergi ke perusahaan Aurora Bliss? Lilia Ruby bertanya. Yuna Seira berkata dengan kesal, sudah terlambat. Setelah jeda, dia berkata dengan tegas, kalau tidak, mari kita buka kamar, dan kamu bisa tidur dengan Kenzi. Lilia Ruby berkata dengan terkejut, aku akan menemaninya, itu tidak pantas. Yuna Seira berkata tidak puas, apa yang tidak pantas? Anda pacarnya, dia memiliki masalah, dan sekarang Anda bertanggung jawab untuk melakukan hal semacam itu dengannya, apa yang tidak pantas? Lilia Ruby hampir menangis, tidak tahu bagaimana menjelaskan, ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Dia sebagai adik laki-laki, tapi sebenarnya saya adalah guru perempuannya, dan saya memiliki hubungan dekat dengannya, tetapi sebenarnya saya tidak pernah memiliki hubungan seperti itu dengan dia sama sekali. Alasan mengapa saya menganggapnya sebagai adik laki-lakinya adalah istrinya Aurora Bliss selalu memanggilku kakak senior. Cukup sudah, jangan buang waktumu. Yuna Seira terlalu malas untuk mendengarkan, dan mempertanyakan, katakan saja padaku, sekarang saudaramu dalam kesulitan, apakah kamu tidak ingin membantu dia?